الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Mutakin Nandan ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipun kabari Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita pujakan Rasul kita rumah tangga Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing dumateng kula lan panjenengan sami kata-kata nikmatipun sehingga wonten dalu punika kita tansah saged mangertos wonten panjenengan ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dados kita selaku hamba-hamba Allah yang menerima nikmat, maka kita diwajibkan untuk bersyukur. Dan salah satu upaya yang perlu kita lakukan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan syukur. Kata sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan syukur. Mungkin yang sering dibahas, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Dados rezeki kula panjenengan sami Allah sampun jamin. Percaya mboten, Bu? Percaya. Kita sampun dijamin rezekinipun. Bayi yang belum lahir juga sudah Allah tuliskan rezekinya, Allah tetapkan. Paring jenengan sampun ditulis rezekinya. Nyet napa niku takdire mboten mudah, kudu nyetor berarti nyetor ikhtiar. Maka Allah Maha menjamin rezeki hamba-hambanya. Itu yang mungkin sering dibahas, kula mboten usah bahas panjang lebar karena niki jenengan sedaya sampun paham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Niki nggih panjenengan sedaya sampun paham bilih Allah niku Maha Kaya menawi sak nanda niki dipun lempakaken hartanipun bondonipun maka ndak bisa menyaingi hartanya napa? Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten menjelaskan panjang lebar. Tapi ada satu sifat Allah, Pak Bu. Ada satu sifat Allah yang memiliki motivasi besar untuk bersyukur tapi jarang dibahas. Napa niku? Allah Maha Al-Mannan. Al-Mannan. Niki salah satu sifat Allah yang memiliki motivasi besar untuk bersyukur tapi jarang dibahas. Napa niku Al-Mannan? Sak jatosipun Pak Bu. Di dalam bahasa Indonesia, napa bahasa Jawa, tidak ada satupun kata yang bisa mewakili makna Al-Mannan. Kenapa? Karena saking kayanya kosakata bahasa Arab dan saking miskinnya kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia niku kosakatanipun miskin Pak Bu. Kalah kalih bahasa Jawi gitu. Contohipun bahasa napa niku? Padi gitu. Padi bahasa Inggrisipun napa? Rice. Bahasa Jawane pari. Pari dipanen dados napa? Gabah. Bahasa Inggrisnya nggih rice. Gabah diselepne dados beras, bahasa Inggrisnya nggih beras. Beras diliwet dados sego, bahasa Inggrisnya nggih rice. Beras napa niku tugel, bahasa Jawane napa? Menir, bahasa Inggrisnya nggih rice. Napa niku sego mung setunggal, bahasa Jawane napa? Upo, bahasa Inggrisnya nggih rice. Ya, jadi kosakata bahasa Jawa itu justru mengungguli jumlah kosakata bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Arab. Ya, bahasa Arab juga memiliki kosakata yang sangat banyak dan salah satunya nggih Al-Mannan. Al-Mannan kalau di Al-Qur'an niku kula nggih dereng mbikak di terjemahan Kemenak RI niku atosipun napa kula dereng mbikak, tapi di dalam tafsir Ali bin Abi Thalib menerangkan bahwasanya Al-Mannan inggih menika i'taqullah bila su'alin, Allah niku maringi tanpa disuwun. Allah maringi tanpa disuwun niku basa Jawane napa to? Nggih mboten enten ya. Tidak ada yang bisa mewakili. Jadi luar biasa. Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa kita memohon. Sakniki jenengan saged ambekan. Mboten enten mau subuh sing sempet-sempet donga ya Allah kula nyuwun nikmat ambekan. Tidak ada. Kita sakniki saged ngelempak pengajian bermajelis, bermuajahah, tidak ada yang tadi subuh doa kurang kerjaan. Ada hal-hal yang lebih kita prioritaskan untuk memohon kepada Allah daripada hal-hal itu. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Allah itu Maha Al-Mannan. Cobi Bapak Ibu,
kita niku nggadahi sifat amanan kados Allah luar biasa. Maringi tanpa disuwun. Bapak-bapak saking saben kesel-kesel tekan griya, mboten napa-napa ngerti-ngerti ibuke nggadahi sifat amanan, ngerti-ngerti cuma Pak teh panas. Napa gedang goreng. Nanten nggih Pak nggih. Setuju Pak. Kemudian nggih gentenan ibu-ibu, wingi Bu, menawi bapak-bapak niki gadah sifat amanan, ajeng bodho niku jenengan mboten sak apa-napa ngerti-ngerti ali-ali niku anyar. Ngoten nggih Bu nggih. Oh, gentenan ya. Niki ketika kita memiliki sifat amanan seperti Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri. Kita gunakan fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada kita arahkan, kita kiblatkan untuk kita gunakan, kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu upaya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa syukur inggih menika mengetahui, mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai seorang muslim umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menambah rasa syukur kita, maka tentunya kita perlu untuk mencontoh Nabi. Karena Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah kami jadikan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Maka rasa syukur Nabi, bagaimana upaya Nabi dalam bersyukur itu perlu kita contoh. Kita tidak bisa meniru secara persis plek, tapi yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar bagaimana kita mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ini luar biasa Pak. Bagaimana syukurnya Nabi ini luar biasa. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ketika Nabi mendapati keadaan yang persis sebagaimana yang beliau inginkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Terus menawi keadaan niku trep kalih napa niku apa yang diinginkan oleh Nabi, keadaan niku bungah senang, maka yang beliau baca di niku alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Kinten-kinten sakniki jenengan bingah napa susah Pak? Bungah ya, senang. Maka kita baca bersama-sama karena sama-sama senang. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Jadi ini bacaan sahih dari Nabi yang mana beliau baca ketika keadaan itu persis dengan apa yang beliau harapkan. Saat ini mungkin jenengan ngraosipun keadaan kita sekarang persis dengan apa yang kita harapkan. Pengajian boten udan mungkin. Ya, pengajian sedaya kumanan tembok tinggal layah-layah. Nah, ini berarti sesuai dengan apa yang diharapkan nggih waos niku wau. Mungkin ini bacaan lende-lende. Nah, pengajian entuk napa tembok langsung maos alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Kemudian ketika Nabi mendapati kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, keadaan yang susah, maka yang beliau baca alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Luar biasa. Ternyata dalam kondisi susah saja bacaan Nabi masih mengandung lafal alhamdulillah. Maka ini perlu kita tiru. Menawi benjing jenengan pas wayahe panen kok mboten kados biasane, kok malah kelong. Ya, ternyata grafiknya turun. Sing biasane 10 bagor namung angsal 7 ngoten, maka dibaca alhamdulillahi ala kulli hal. Maka ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meniru, menteladani apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin jenengan buka piyambak bagaimana sirah Nabi, kehidupan Nabi dalam keseharian 24 jam, maka di sana luar biasa syarat akan nilai-nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tempuh untuk
meningkatkan rasa syukur kita adalah dengan mengetahui apa keutamaan orang yang bersyukur niku napa. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge minoritas niku ketika berada di tengah mayoritas biasanya militan. Nggih napa mboten? Sing minoritas di tengah mayoritas biasanya militan, biasanya malah berkualitas. Contoh, wong Cina nang Indonesia enten mboten sing ngemis. Mboten enten jenengan teng luar kota, kemudian enten sing ngemis mripate sipit wong Cina, mboten enten. Karena apa? Minoritas. Minoritas tantangannya lebih besar. Tapi ketika orang Cina di negaranya sana memang pengemis yang orang Cina juga banyak karena negaranya sendiri mayoritas. Ya. Kemudian contoh orang Muhammadiyah di Lamongan. Lamongan itu ora identik napa? Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah di Lamongan itu nggih militan luar biasa. Setiap tahun niku wonten acara namung acara mboten patek penting-penting banget ya. Namanya niku Olimpiade. Itu setiap tahun dari Lamongan itu menganggarkan napa niku 75 juta hanya untuk ikut, dan itu hanya napa nih satu armada. Kenapa sampai mereka itu bisa melakukan hal yang seperti? Karena minoritas. Karena minoritas. Maka di tengah umatnya, di tengah hamba Allah Subhanahu wa taala itu siapakah yang minoritas? Siapakah yang minoritas di tengah hamba Allah, di tengah umat manusia? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang sedikit yang minoritas dari hambaku adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, tadi kaidah pertama yang sudah kita sepakati tadi, minoritas di tengah mayoritas niku kualitas. Karena orang syukur itu minoritas, berarti hamba Allah yang terbiasa bersyukur, hamba Allah yang sudah akrab dengan yang namanya syukur, pasti dia memiliki kualitas lebih di atas standar daripada hamba-hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Dan maka itu upaya yang ketiga yang kita tempuh untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarganipun, para sahabatipun, para tabiin lan sedaya kaum muslimin ingkang tansah midhare risalahipun ngantos samil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kula maos niki wonten salam saking Pak Warto. Niki beliau berhalangan hadir dados sing dipun aturi gendani kula selaku ponakanipun. Dados ngapunten niki Bapak Ibu sampun direwangi saking griya kesel-kesel teng masjid sing isi cah cilik mboten napa-napa nggih Pak Ibu. Nggih mboten. Ya, Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak seneng nonton sinetron. Ibu-ibu seneng ya, sinetron, nonton sinetron seneng. Pinten-pinten menawi sinetron niku mboten nenten sing antagonis, mboten nenten sing dados musuh niku seru napa mboten? Nggih mboten. Sinetron renten mboten nenten lawan. Ndak ada lawannya. Maka ndak seru, mboten nenten musuhe lempeng mawon, isine wong apik-apik. Senadyan to kadang nonton sinetron enten sing napa jahat niku nggih kadang marakne mangkel nggih, marakne muring-muring. Bahkan lucunya orang Indonesia itu ketika aktor memerankan jadi antagonis di satu film niku bar main film biasanya dihujat netizen padahal mengacting, tapi sing menanggapi tenanan niku biasanya ya. Maka begitu juga kita di dalam menjalani hidup ini juga kita supaya seru ya, men gayang niku Allah menciptakan bagi kita musuh-musuh, menciptakan bagi kita musuh-musuh. Niki nggih kula saya kira Bapak Ibu sedaya niku sedaya gadahi musuh. Saapik-apike wong niku tetep enten sing mboten seneng gitu. Saapik-apike tiyang niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetep beliau punya musuh dan bahkan bisa jadi musuhnya Nabi jumlahnya lebih banyak daripada musuhnya kita. Ya. Padahal akhlakul karimah baiknya Nabi itu melebihi kita tentu. Tapi
ternyata musuhnya beliau justru kadang lebih banyak daripada musuhnya kita. Maka sekarang yang perlu kita ketahui, Pak, siapakah musuh kita yang sejati? Sinten musuh kula lan panjenengan sami yang sejati? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan dan minumlah kalian di dunia dengan makanan yang lezat dan thayyib. Niki meskipun niki bahan materi kula mungkin bisa kita amalkan saat niki Pak Kumang dengan disambi mawon. Kulu wasrobu, makan dan minum di dunia dengan makan minum yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti jejak langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia aduwwum mubin, musuh kalian yang nyata. Di sini Allah menegaskan bahwasanya musuh kita yang nyata. Wis cetok musuh, ya, tidak diperselisihkan lagi, sudah pasti musuh. Inggih menika setan. Terlepas dari materi gini kula belok. Tadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan dan minumlah di dunia dengan makanan yang baik, jangan ikuti setan. Kenapa Allah menyandingkan memerintahkan makan dan minum, ngerti-ngerti perintah belok ke jangan ikuti setan? Maknanya apa? Maknanya di sini kalau di muhasabah, namanya muhasabah ayat, benten kali muhasabah introspeksi. Ini salah satu ilmu ulumul Quran, ini mboten sah berlarut-larut, ndak mumet ini. Ketika dimunasabahkan ayat ini, tadinya Allah memerintahkan untuk makan, tapi kemudian Allah melarang kita mengikuti setan. Tandanya setan, aktivitas setan yang paling getol untuk menjerumuskan kita, yang pertama yang menikah, menjerumuskan dari makanan dan minuman yang halal. Jadi langkah setan untuk menyesatkan kita, yang pertama kali mereka lakukan bukan kok memalingkan kita dari sholat, bukan kok memalingkan kita dari puasa, bukan memalingkan kita dari sedekah, tapi yang pertama kali yang digemari setan untuk menyesatkan kita, yang berpotensi untuk menjadikan kita itu lalai dan sesat, itu adalah terletak di makanan dan minuman kita. Sehingga apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, satu amalan sebenarnya bukan ritual ibadah, tapi tidak ada satupun ibadah yang bisa menyaingi amalan ini. Inggih menika napa? Mencari rezeki yang halal. Pados rezeki niki bukan ritual ibadah sebenarnya. Ini adalah duniawi, tapi ketika digunakan untuk akhirat maka bernilai akhirat. Tapi ketika kita melakukan itu tadi, mencari rezeki yang halal, itu adalah satu perbuatan yang tidak ada satu ibadah yang bisa menandingi. Karena sholat itu memang sudah dari sananya bentuknya ibadah kepada Allah. Puasa memang dari sananya untuk ibadah kepada Allah. Tapi untuk mencari rezeki kan dari Allah itu adalah suatu perkara yang bukan ritual ibadah. Tapi ketika seorang muslim mampu memanfaatkan ya pekerjaannya, profesinya, yang seharusnya hanya untuk mencari duniawi, tapi dia gunakan untuk mencari rezeki yang halal dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah nilai ibadah yang tidak bisa diungguli, tidak bisa disalib, tidak bisa disaingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Itu salah satu faedah dari ayat tersebut. Dan kita kembali kepada poin, Allah menegaskan kepada kita bahwa musuh kita yang hakiki, musuh kita yang sejati hingga menikah setan. Mungkin di dalam keseharian kita ngelis musuh kita, tonggone yu sinten, lek sinten, Pak De sinten, kita sing boten seneng kali jenengan, ya. Mungkin di list, tapi yang jenengan list ini belum tentu musuh yang sejati. Hanya kadang perasaan kita saja, kurang nyata bayun dan lain sebagainya. Tapi kalau setan itu sudah Allah tegaskan, karena yang memberitahu kita adalah Zat yang Maha Tahu. Allah menerangkan kepada kita bahwa musuh kita yang sejati, musuh kita yang hakiki inggih menika setan. Maka perlu kita mengetahui siapakah itu setan. Nah ini kita mungkin jenengan saking alitnya sejak kecil sering mendengar setan. Tapi siapakah itu setan?
Kula nggih dari kecil dari TK niku nggih sering mendengar setan. Tapi kula mengertos apa itu setan, siapa itu setan itu belum lama. Jadi apa yang saya pahami tentang setan selama ini kadang salah. Setan itu Pak. Allah menciptakan makhluk Allah yang pertama malaikat, ini jenengan sedaya sampun paham nggih. Malaikat makhluk yang tidak pernah membangkang dan senantiasa taat kepada Allah, malaikat. Kemudian Allah ciptakan iblis yang menjadi dedengkotnya nantinya. Iblis adalah makhluk Allah yang tadinya termasuk staf malaikat, tapi Allah takdirkan untuk membangkang sehingga dijadikan iblis yang keluar dari staf malaikat. Kemudian Allah ciptakan manusia, mboten usah dijelasne, kita sedaya niki manusia. Allah ciptakan jin yang terbuat dari api. Maka makhluk Allah ada malaikat, ada iblis, ada manusia, ada jin. Ada enggak makhluk Allah setan? Wonten apa mboten makhluk setan, makhluk Allah? Maka enggak ada. Enggak ada makhluk Allah yang namanya setan. Kenapa? Karena setan itu bukan makhluk. Ya, ini perlu digarisbawahi. Setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah nama sifat. Setan itu nama sifat, bukan nama makhluk. Jadi makhluk apapun itu ketika memiliki sifat setan, ya berarti setan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Wa kadzalika ja'alna, dan begitu juga kami jadikan bagi setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masing-masing memiliki musuh, yaitu setan-setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka ketika manusia memiliki sifat setan berarti setan, jin memiliki sifat setan berarti setan. Dan sifat setan itu bagaimana? Sifat setan itu adalah menghalangi hamba Allah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada manusia menghalang-halangi durhaka kepada Allah, menghalangi hamba-hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka berarti apa? Setan. Jenengan gadah tangga, jenengan gadah punya teman, gadah rencang, gadai sifat setan berarti setan, kan nonton. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setan itu adalah nama sifat. Bahkan terkadang kita tanpa sadar kita itu kadang-kadang memiliki sifat setan tanpa sadar. Ini ada satu cerita menarik. Imam Al-Mutawalli Asy'arani, imam besar rahimahullah taala, beliau sudah meninggal. Suatu ketika didatangi muridnya konsultasi, "Wahai guru, tolong doakan kami supaya program yang akan kami lakukan berjalan lancar." Imam Asy'arani tanya, "Program apa yang akan kau lakukan?" Kemudian dijawab oleh muridnya, "Kami akan mengebom tempat maksiat, akan kami ledakkan, teroris ini." Kemudian Imam Asy'arani tanya, "Apa hukumnya mengebom tempat maksiat?" Kemudian dijawab, "Boleh, karena mereka bermaksiat kepada Allah, boleh diledakkan, boleh dibom." Ini sangar. Kemudian Imam Asy'arani tanya, "Ketika orang-orang ahli maksiat berdiskotik kalian bom, mereka yang mati kira-kira kemana?" Ya tentunya mereka mati masuk neraka. Kami bom, mereka mati masuk neraka. Imam Asy'arani menjelaskan, di dunia ada dua makhluk yang mengajak ke surga dan makhluk yang mengajak ke neraka. Jadi kamu mengebom tempat maksiat, akhirnya kamu yakin dia akan masuk neraka, kira-kira kamu makhluk yang mengajak ke surga atau ke neraka? Tentunya yang neraka dia meninggal apa? Setan. Setan, maka tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Nabi saja Pak, ketika beliau duduk-duduk, ada orang Yahudi meninggal. Beliau tuh merasa sedih, ya Allah, ada hari ini satu hamba Allah yang dipanggil dalam kondisi belum merasakan manisnya iman. Dados menawi kita niku mireng orang yang
jauh dari Allah, orang yang jauh dari ibadah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, meninggal, itu seharusnya kita sedih. Karena kita kadang belum menunaikan kewajiban kita untuk berdakwah. Belum sempat kita untuk mengajak kepada kebenaran, ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita tidak seperti itu, kadang mboten sedih. Malah ada orang tonggone sing sok maksiat meninggal malah kadang dikapok di dalam hati, kapok syukur. Ya, seperti itu. Maka ini menyelisih apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang namanya musuh, kan kita itu sudah mengikrarkan bahwa kita ini musuh setan, ngoten nggih Pak Bu. Jenengan nawi ajeng perang niku. Gadah musuh ajeng perang, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan tentunya mengetahui strategi musuh. Maka timnas Indonesia dan klub bola yang lain sebelum bertanding niku lihat bagaimana permainan bola musuhnya. Indonesia lawan Thailand, maka sebelum tanding itu disetel video Thailand ini mainnya piye, ngoprek bola piye, nandangi pas piye, kan ngoten. Kondisinya pripun. Maka kita perang juga gitu, harus tahu bagaimana taktiknya musuh. Dan karena musuh kita setan, maka kita perlu tahu bagaimana strategi setan menjerumuskan kita, bagaimana strategi setan menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Twasikal, beliau menjelaskan bahwasanya setan untuk menjerumuskan kita itu dengan step by step, dengan tahapan-tahapan yang urut. Apa saja? Yang pertama, ketika setan, ya, karena setan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', iblis itu meletakkan singgah sananya, meletakkan markasnya di atas air pun dingin kula mboten ngertos, air napa kali mriku napa laut kula mboten ngertos. Dalam hadis disebutkan iblis meletakkan singgah sananya, markasnya di atas air. Tugasnya apa? Tugasnya iblis ini namung perintah anak buahnya untuk menyesatkan kita. Ketika setan mendapati hamba Allah yang belum dia temui, lagi ketemu, maka yang pertama kali dilakukan setan itu adalah mengajak kepada kesyirikan. Hati-hati Pak Bu. Kadang kita itu ketika mendengar syirik seakan-akan fenomena yang jauh. Syirik apa? Wis rasa dibahas syirik, nandani wis adoh saking syirik. Rasa dibahas, saiki bahasa zakat, bahasa fikih poso, syirik pun khatam seket gemben kan. Biasanya kita mendengar kata syirik itu seakan-akan fenomena yang jauh dari kehidupan. Padahal nggih kula nggih kepingin nggih kadang ngerasa seperti itu. Syirik itu fenomena yang jauh dari kehidupan kita. Yang perlu kita gerakan sekarang motivasi untuk zakat, motivasi untuk puasa. Kan belum lama nggih jenengan sedaya sampun ngertos wonten motor GP di Mandalika yang mana itu ikonnya Indonesia. Ketika dilihat berbagai bangsa, apa yang ditampilkan di situ seakan-akan menjadi wajah Indonesia. Dan ternyata pas enten udan napa niku ngundang pawang hujan. Ini pukulan telak bagi para dai yang tahu seperti itu menjadi pukulan telak Pak. Kenapa? Karena saya kira dakwah nasional di Indonesia itu sudah sampai bab zakat. Saya kira dakwah secara nasional di Indonesia itu sudah sampai bab puasa. Kata semboten poso, maka yang perlu kita galakkan sekarang adalah puasa. Tauhid sudah beres, tapi ternyata dari kejadian, dari fenomena itu menunjukkan kepada kita bahwa dakwah di Indonesia secara nasional itu baru sampai bab tauhid, dereng kelar, belum beres. Untuk nasional memang seperti itu. Maka sekarang kalau kita mau lihat daerah kula lan panjenengan sami mawon, ya, karena daerah kula nggih sami, kula mung tiyang pengkol mriku. Ya. Apakah di daerah kita itu dakwahnya sudah sampai mana? Apakah sampai bab zakat? Apakah sampai bab sholat? Apakah sampai bab puasa? Atau masih di bab tauhid? Yang mana kesyirikan belum selesai di negara kita, di daerah kita, di lingkungan kita belum selesai bab tentang syirik ini. Kula nggih miris Pak. Di pondok niku sakniki akhir-akhir niki pondok sangen.
Akhir-akhir ini anak-anak muda daerah pondok, sekeliling pondok itu banyak yang tertarik untuk ikut suatu bela diri. Wingi kula enten sing konsultasi. Pak Udin, Pak Saifuddin Mudir niku ngejak kula alih rencang-rencang, ayo kancane nyandi. Ya teng pundi ngrupiah wonten setunggal apa niku orang yang ikut bela diri cah enam itu dirujuk ke Wedi rumah sakit gila nih, rumah sakit jiwa. Mentalnya kena, sarafnya kena. Dia menjadi gila. Bar teman-teman itu bela diri, mantuk-mantuk edan, nggak kuat. Kenapa? Latihan bela diri mboten push up, mboten latihan fisik, mau latihan ngempus tok. Latihan nopo nih ngempus. Akhirnya apa? Nggak kuat, ternyata gila. Dirupiah sama Ustaz. Enten sing mutah-mutah, mboten kuat anak napa sampun 3 dinten poso putih, men sekti. Lah ini ternyata di lingkungan sekeliling pondok saja masih ada nilai-nilai kesyirikan seperti ini. Ya maka ini menjadi PR bagi kula lan panjenengan sami. Sudah tahu kita bahwa dakwah itu masih jauh, bahwa dakwah itu untuk mencapai kejayaan itu masih jauh, berarti upaya kita untuk mengajak kepada kebaikan berarti harus semakin getol, semakin gigih. Upaya kita untuk mengajak kepada kebaikan harus semakin rajin kan seperti itu. Tonggone sing dereng napa niku salat dijawe. Mungkin ustadz yang ceramah hanya bisa sampai di sini, ceramah di atas, tapi untuk menyebarkan kepada masyarakat luas itu PR kula lan panjenengan sami. Karena dakwah kalih taklim itu benten, Pak. Taklim itu ngajar. Ngajar itu memang bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu maknanya lebih luas dari ngajar. Sing jenenge mulang niku enten syarat-syaratipun kan nonton contoh SD apa SMP. Kan enten syaratipun harus sarjana 1 minimal kan nonton. Mulang pondok bahasa Arab harus khatam kitab ini yang seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya memiliki ilmu yang mumpuni untuk taklim mengajar syaratnya itu. Tapi dakwah syaratnya bukan ilmu. Syaratnya yang utama itu yang pertama, syarat berdakwah itu bukan ilmu, bukan bekal ilmu, tapi syarat yang pertama untuk berdakwah yang menika mau gelem niku mawon. Arep lulusan TK, lulusan SD, ketika mau berdakwah silahkan, apa yang bisa dilakukan lakukan. Ngertine mung salat, ngertine mung iqra aja iqra kan sana-sanasipun. Maka setan itu yang pertama kali untuk menjerumuskan kita itu adalah tentang kesyirikan, tentang tauhid kita. Tauhid kita yang akan digoyahkan. Kok ternyata menyesatkan dengan tauhid kepada kesyirikan susah, maka yang dilakukan setan ketika dia mendapati hamba Allah disesatkan, tauhidnya dimelencengkan, kok ternyata masih bertauhid, dia masih beribadah, maka setan upaya yang kedua yang dilakukan setan wis ngibadah ora apa-apa, tapi dia memberikan syubhat-syubhat supaya kita melakukan ibadah-ibadah bid'ah, melakukan ibadah-ibadah bid'ah. Entah bid'ah niki Pak, munculnya bid'ah itu sebenarnya bukan kepada ritualnya, tapi terletak di klaimnya. Contoh ngenten, maos Quran jam 09.00 angsal napa mboten? Jam 09.00 dalu angsal. Maos Quran jam 9 malam boleh. Siapa yang melarang baca Quran jam 9? Jenengan mungkin sibuk selone mung jam 09.00, maos Quran mung jam 09.00 boleh. Tapi ketika orang membaca Quran jam 9 malam dengan klaim tertentu, aku tak mau Quran jam 09.00 men rezekine lancar. Pengen rezekine lancar, baca Al-Quran jam 9 malam surat ini. Ini kan klaim tertentu, maka berarti inilah letak di mana tumbuhnya bid'ah-bid'ah. A sama B sama-sama baca Al-Quran jam 9 malam. Yang satu dapat pahala karena lurus, dan satunya karena dengan klaim tertentu tadi, maka dia tergolong orang yang melakukan bid'ah. Alih-alih mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa. Bahaya bid'ah itu. Bid'ah itu bahaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran disebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar niku napa?
menawi buka di Al-Qur'an makna Al-Kautsar niku rezeki yang banyak kan teman-teman. Tapi ternyata sebenarnya para mufasir memiliki makna tersendiri untuk Al-Kautsar. Tidak perlu diterjemahkan. Malah maknanya mumet. Inna ataunakal kautsar, wahai Muhammad kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu bukan nikmat yang banyak, tapi Al-Kautsar yang dimaksud adalah telaga niku. Allah memberikan telaga untuk baginda Nabi. Telaga yang lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Airnya seputih susu, manisnya seputih madu, cawan-cawan apa gelasipun seperti bintang, baik dari segi jumlah dan terangnya. Sebenarnya Nabi itu pengen seluruh umatnya Nabi minum di situ. Kenapa? Satu teguk minum airnya Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Maunya Nabi, kersane niku Nabi jane seluruh umatnya minum. Tapi ketika Nabi besok mengajak seluruh umatnya, ayo minum di telagaku, ayo minum semuanya. Allah yang melarang. Wahai Muhammad sing kuwi ojo. Ya Allah, kenapa? Saya ingin umatku ikut minum semua. Kamu tidak tahu sepeninggalmu, setelah kamu meninggal, umatmu yang satu itu dia melakukan ibadah bid'ah. Untuk bid'ah dan tidak bid'ah saya tidak berani untuk memberikan standar. Tapi ada satu hadis betapa Nabi itu selektif, begitu selektif dalam itibaknya. Suatu ketika Nabi mengajarkan doa yang panjang ini, kula nggih mboten hafal. Doanya panjang. Beliau baca ada lafal wa ala rasulika dan seterusnya. Kemudian sahabat yang diajari melu-melu, bacaannya persis, hanya beda di wa ala nabiyika. Wa ala nabiyika. Persis plek. Ya, hanya beda satu kata. Kemudian ditegur sama Nabi, jangan ala nabiyika, tapi yang benar wa ala rasulika. Ini menunjukkan betapa selektifnya Nabi untuk ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, betapa kita harus memperhatikan ittiba kita kepada Nabi. Contoh satunya lagi, di masa tabi'in ada orang yang bersin wahim haji. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kalimatnya ada yang salah mboten? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam, sholawat dan salam atas Rasulullah. Tidak ada yang salah, kalimatnya benar, tapi ditegur oleh tabi'in yang lain. Jangan seperti itu, yang benar alhamdulillah saja. Tidak usah ditambah-tambah, itu sudah bagus. Ini juga menunjukkan betapa kita harus selektif untuk ittiba kepada Nabi. Saya tidak berani memberikan standar apakah melenceng berapa persen itu bid'ah atau tidak, tapi saya hanya memberikan motivasi dari 2 bukti tadi, menunjukkan bagaimana afdalnya kita itu melakukan ibadah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, seperti itu. Karena Nabi sudah memberikan ajaran sudah sempurna. Ketika beliau haji wada, beliau sudah menyatakan agama Islam sekarang sudah sempurna, tinggal kalian ikuti. Malah kadang kita itu merepotkan diri kita sendiri, membuat ajaran baru. Ya nilainya ibadah. Tapi apa susahnya kita meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Gitu. Maka ketika setan menjerumuskan kita dari tauhid gagal, kemudian setan mengambil satu yaitu apa? Mengajak kepada bid'ah. Tetap ibadah, tapi ibadahnya bid'ah. Gitu. Kok diajak bid'ah nggak bisa? Masih mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, diajak bid'ah nggak bisa. Maka berikutnya setan mengajak kita untuk melaksanakan dosa-dosa besar. Ini saya lanjutkan aja. Ngajak ke dosa-dosa yang besar toh enggak bisa. Maka setan mengajak kita kepada dosa-dosa kecil. Nah, maka kita bahas apa yang disebut dosa besar, apa yang disebut dosa kecil. Kalau jenengan tanggul, apa itu dosa kecil? Kalau langsung jawab niku angel Pak. Di Sangin itu ada kajian tafsir nih Pak Widodo di sini. Ada pertanyaan santri, ya santri tanglet yang di surat itu, pulau nggih bola-balik tanglet tak contoh dosa kecil, tidak dijawab 3 kali bahkan tidak dijawab. Di lain kesempatan saya tanya lagi, tidak dijawab lagi. Saya tanya lagi tidak dijawab, karena memang susah kita mau menjawab apa itu dosa kecil. Kalau menjawab apa itu dosa besar, maka dengan tegas sudah
dikaji oleh para ulama, dosa besar itu yang pertama disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dosanya. Membunuh ada dalam Al-Quran, berarti dosa besar. Syirik ada dalam Al-Quran, berarti dosa besar. Riba ada dalam Al-Quran, berarti dosa besar. Mencuri ada dalam Al-Quran, dosa besar. Zina dan lain sebagainya, segala dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu berarti dosa besar. Dosa yang ancamannya jelas neraka, dosa besar. Dosa yang ada azabnya tertentu, dosa besar. Contoh apa? Dosa yang azabnya tertentu. Contoh mawon menyentuh yang bukan muhrim itu kan lebih baik ditusuk dengan jarum. Itu berarti kan nanti azabnya seperti itu, maka berarti dosa besar. Kemudian ya intinya dengan 3 itu tadi. Ketika dosa disebutkan dalam Al-Quran, dosa ada azabnya, ada azab tertentunya dan dijamin neraka, maka itu semua dosa besar. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini, alangkah baiknya di nonton itu Pak, kita mboten ngertos apa itu dosa kecil. Kenapa? Karena ketika kita tahu, oh dosa ini kecil, bakalnya pripun Pak? Meremehkan kan nonton. Oh dosa kecil, santai. Udah dosa gede, maka kita biasanya akan meremehkan. Ingat Pak, dosa kecil akan menjadi besar dengan 2 hal. Pertama, diremehkan. Kulo nggih nate waos, tapi niki sebenarnya kulo mboten wani. Salah satu dosa kecil nggih menika mengucapkan kalimat yang buruk. Itu dosa napa niku kecil. Tapi hadis dan penjelasannya bagaimana saya tidak tahu ya. Kita anggap sajalah memang mengucapkan kalimat buruk adalah dosa kecil. Tapi ketika kita remehkan Allah dosa cilik berarti jadi besar. Kemudian dosa kecil tidak akan jadi kecil lagi ketika kita ulang-ulang. Dosa kecil dibolang-balani berarti itu nanti bukan menjadi dosa kecil tapi dari dosa besar. Adanya jam 41. Nggih. Sakjane nggih enten melih bagaimana setan itu menjerumuskan kita, tapi untuk sekarang mungkin itu dulu kan nonton. Yang pertama, setan menjerumuskan kita dengan kesyirikan. Kemudian dengan bid'ah, tidak bisa dengan dosa besar, kemudian dosa kecil. Di kula lanjut mawon mboten usah dibahas. Kemudian setan tidak bisa menjerumuskan dengan dosa kecil, setan menjerumuskan kita dengan melakukan perbuatan yang mubah. Ngertos mubah ya Pak? Contoh mubah napa? Mubah niku jagongan. Jagongan ra mubah. Tapi ketika jagongan terus berlarut-larut ndak rugi. Bukan rugi namanya, tapi napa? Sia-sia. Rugi kalau sia-sia niku benten, rugi niku kelong, nek sia-sia niku mboten enten tambah padahal ada potensi untuk tambah. Kados dengan niku gadah sawah, mboten digarap malah kata sukete niku ora sia-sia. Maka inilah perumpamaan kita melakukan perbuatan mubah. Kemudian perbuatan mubah ya, kalau tidak bisa, maka setan menjerumuskan kita dengan mengarahkan kita kepada amalan yang kurang afdal. Ada yang lebih afdal, tapi diarahkan kepada yang kurang afdal. Contoh, nopo hari Jumat, zikir yang afdal sholawat. Gim, buat nopo kita zikir alhamdulillah. Tapi ketika kita berlarut-larut dengan alhamdulillah dan meninggalkan yang afdal padahal punya ilmu, ini juga bagian dari was-was atau bisikan setan. Dan terakhir yang perlu kami sampaikan, kita sudah tahu rencana setan, kita sudah tahu bagaimana setan itu taktiknya untuk menjerumuskan kita. Maka setelah kita tahu taktiknya musuh, yang perlu kita persiapkan adalah senjata kita untuk melawan setan. Untuk melawan setan, senjata kita bukan sholat. Melawan setan, senjata kita bukan puasa. Melawan setan, senjata kita bukan zikir. Tapi senjata yang paling ampuh untuk melawan setan juga menikah ikhlas. Siapa bilang ketika kita sholat setan lari? Justru kita sholat setan mendekat. Sholat setan mendekat. Untuk apa? Menggoyahkan kekhusyukan kita. Siapa bilang kita zikir setan melayu? Justru kita zikir setan melayu nyedak. Untuk apa? Menjadikan kita bosan. Siapa bilang sedekah setan melayu? Sedekah itu setan melayu. Setan justru nyedak. Untuk apa? Membisikkan kita supaya riya dan bukan ikhlas. Tapi setan akan putus asa, setan bakal mutung mengetahui bahwa hamba yang ada di depannya memiliki keikhlasan yang besar. Maka senjata yang paling besar untuk melawan setan yang menikah apa? Keikhlasan.
Mekanten ingkang saged kula aturaken menawi kathah lepat kathah klito kula nyuwun ageng pangsami kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.